Lah itu SD negeri yang gratis saja nggak laku, Pak. Lah SD biasa kan nggak berani jual apa-apa. Tentu yang excellent nanti bahasa Inggrisnya yang dijual, Prof. Masa? Harus punya polisi. Saya STM. STM. Iya. Itu, Pertama satisfaction customer oriented. Satisfaction customer oriented. Jadi, Wah, luar biasa. Selalu memberi kepuasan pada pelanggan kami ya mahasiswa, ya lembaga yang mengutusnya gitu ya. Kalau yang mengutusnya itu 2,5 tahun sudah kembali pulang dan lulus cum laude kan. Betul. Iya. Satisfaction. Ya. Puas dia kan? Iya, puas betul. Waktu itu terbukti namanya Poltekpel, Politeknik Pelayaran. Politeknik Pelayaran. Di sana itu kalau mau ke bandara itu lewat tol ada di sebelah kirinya itu ya. Oh iya, seperti betul. kapal betul. itu ya. Itu mengirim ke tempat kulima, mengirim ke teknologi pembelajaran 6. Ya. Yang ke saya sudah lulus semua, yang prodi TP itu proposal aja belum. Gitu. Wah. Akhirnya kan periode berikutnya kan semua masuk ke prodi saya, ke prodi, ya, betul. Poltek Bank, Politeknik Penerbangan juga. Politeknik Penerbangan juga dia, Bro. Ini di Jalan Jani masuk itu ya, belok kanan itu ya. Iya. Juga ngirim ke saya, tidak mau ke prodi lainnya gitu. Ya. Tentara juga banyak kolonel-kolonel yang kuliah di saya karena dosen-dosen AL kan banyak itu ya. Betul. Ambil manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan ya itu. Banyak ke saya dan kalau mereka hasilnya cum laude kemudian tidak memakan waktu yang banyak kan itu satisfaction customer oriented ya. Mahasiswa kami juga betul. Mahasiswa kami juga puas, bangga gitu ya. Kemudian yang mengutus juga bangga gitu ya. Betul. Daripada di prodi lainnya proposal aja belum, betul. Ujian proposal aja belum. Gitu. Kami sudah kembali lulus sih. Nah ini. Yang kedua ada quality. Yang kedua? Quality-nya ya itu. Ya. Yang pertama satisfaction customer oriented. Ya. Yang kedua quality. Daripada jadi, sebuah lembaga itu. Ya tadi pakai ilmu TQM tadi. Oh gitu ya, Prof ya. TQM Total Quality Management, jadi semua diperbaiki, semua harus berkualitas ya. Oh gitu, Prof ya. Ya, jadi semua itu maksudnya gimana, Prof? Ya pelibatan mahasiswa diberi otonom, diberi kebanggaan, merasa memiliki sense of bangga apa namanya jadi dilayani dengan luar biasa. Saya sudah masuk ke Perumnas sana, kalau ada mahasiswa telepon, Pak saya sudah sampai di kampus Pak, ya sudah tunggu setengah jam saya datang gitu. Meskipun pulang sampai masuk Perumnas itu saya melayani dengan sebaik-baiknya gitu. Saya putar, saya putar ya. Kembali ke Ketintang gitu ya. Betul. Jadi itu mahasiswa merasa saya tadi sudah pulang, sudah sampai hampir sudah sampai kampung tapi belum masuk rumah. Sampean nelpon, jadi saya kesini dulu. Kasihan sampean dari Jember gitu ya. Banyak yang dari luar Jawa seperti dari Samarinda, dari Pontianak itu. Nah itu kalau tidak dilayani kan ya itu. Jadi TQM tadi. Pelayanan seperti ini ya berarti dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Mahasiswa melihat sendiri dengan sepenuh hati. Iya. Jadi mahasiswa sendiri juga, waduh sampai segitu. Iya betul ya. Saya tadi sudah sampai di rumah, tapi Anda nelpon ya saya kembali lagi. Profesional ya, profesional. Betul ya. Satisfaction ya, kan gitu. Ya. Quality. Dan persaingan ini pasti dengan persaingan yang bebas dan sehat itu quality lah yang akan memenangkan. Oh gitu ya, Prof ya. Dan kita tidak bisa terlepas dari persaingan. Contohnya gitu ya. SD ini sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Ya, Prof, bagaimana? Lurus ada. Ya, ini tentang SD, Prof ya, tentang sekolahan-sekolahan yang mungkin excellent misalnya gitu ya. Itu tentu jenengan sebagai wali murid, maka kira-kira total quality control itu harus juga dibantu gimana, Prof itu nanti? Betul. Jadi tugas kepala sekolah, yayasan pengelola itu ya. Betul. Itu pertama harus membuat program perbaikan yang terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Meskipun di sini sudah unggul, tapi harus melaksanakan
perbaikan terus. Caranya apa? Teorinya siklusnya ada PDCA, CA. PGCK ya? Ya, planning, doing, checking, acting. Planning, doing, checking, acting. PDCK. Iya, PDCA. PDCA ya. Gitu. Ya, jadi Anda harus merencanakan 5 tahun ke depan ini sekolah ini harus seperti ini. Tidak hanya seperti ini, tapi seperti ini. Punya angan-angan, punya mimpi-mimpi. Terus mimpi itu the dream comes true. Ingin selalu membuktikan. Jadi pemimpin yang visionary dan ingin selalu mimpinya itu dibuktikan. Betul. Misalnya semua gedung sudah tingkat semua. Kemudian ada lab-labnya yang ini, lab ini, lab itu gitu ya. Lab bahasa dan sebagainya ada gitu ya. Nah, itu bila nanti sampai ke situ, lab IPA, bahasa dan lain-lainnya, IPS dan sebagainya ada, ya itu kan satu kelebihan bahwa anak-anak lebih suka belajar di kampus, di sekolah daripada cepat-cepat pulang. Betul, perpustakaan juga tidak kalah pentingnya itu. Lab, pokoknya laboratorium komputer terutama. Iya betul. Ya komputer. Itu dalam rangka planning, vision ke depan ada itu kan gitu. Itu 5 tahun ke depan. Jadi apa? Itu harus dimimpikan oleh sang yayasan atau gitu ya, sang penguasa atau sang pimpinan tadi. Namanya bila perlu bikin market, Prof. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Market yang meja besar yang isi itu apa namanya itu kan ada. Miniatur gitu, Prof. Nah, miniatur kaca itu. Tapi dalam impian, artinya fakta betul, tapi lebih baik dari yang sekarang ada. Betul. Ini nanti sekolah saya 5 tahun lagi seperti ini. 10 tahun lagi seperti ini. Pengembangannya ini ya. Jadi di sini nanti ada pengembangan musola, di sini ada pengembangan perpustakaan yang canggih misalnya ya. Di sini ada audio visual misalnya ya. Nah, dan sebagainya, dan lab komputer dan lain-lainnya. Jadi harus ada pengembangan mimpi-mimpi seperti itu. Harus dikembangkan. Tidak cukup seperti ini saja. Itu planning, planning ke depan. Planning harus itu. PDCA. Jadi planning kalau yang aneh plan, do, check, act ya. Perencanaan tadi seperti itu, kemudian laksanakan perencanaan itu, kemudian cek mana yang sudah jalan, mana yang belum jalan, dan yang jalan seberapa, kelemahannya apa, kekurangannya apa, evaluasi, cek di situ ya. Baru acting lagi, perbaikannya laksanakan lagi untuk mencapai hasil planning, checking ya, dicek semuanya, ya kan gitu itu. Planning, doing dulu. Doing dulu, lakukan dulu ya. Lakukan terus checking ya. Planning, doing, checking, acting. Tapi katanya kalau menyebutkan pakai ing gitu ya. Tapi kalau di buku hanya plan, do, check, act gitu ya. Iya. Katanya begitu. Betul. Checking, ya, setelah doing, checking, terus acting. Maksudnya apa itu acting? Acting ya diperbaiki lagi gitu. Iya, diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Gitu ya, namanya perbaikan yang terus-menerus tadi, actingnya. Perbaikan yang continuous improvement gitu ya. Continuous improvement, right. Iya. Nah, itu kan dalam hal fasilitas, Prof, yang sampai contohkan tadi kan misalkan 5 tahun ke depan planningnya apa? Itu fasilitasnya. Lah, perbaikan kualitasnya ini yang saya akan katakan ini. Di sini excellent. Iya. Analyze SWOT kita punya bahasa Inggris. Betul. Ada lagi penunjang yang baru si Nanda itu kan juga bahasa Inggris itu. Iya. Bisa dimanfaatkan itu kan. Oke. Pak Mutaro sendiri juga basicnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, itu tadi yang saya usulkan tadi. Untuk quality itu. Jadi kita punya kekuatan, kelemahannya apa? Kelemahannya tampaknya Pak Mutaro sudah pernah nulis kurs bahasa Inggris di sana toh? Betul. Tapi tidak dapat tanggapan yang baik gitu ya. Ya gimana, Prof, itu, Prof? Nah, itu mungkin kurang familiar atau kurang berani menjanjikan apa? Gitu itu harus garansi apa? Ya. Ada garansi gitu, Prof, ya? Iya. Ini cucu. Betul. Nah, harus ada garansi katakan kemampuan berbahasa Inggris, bisa bercerita atau yang lain-lain itu harus ada begitu, Prof, ya. Itu yang akan saya fokuskan pada malam ini. Saya mau WA Bapak tadi. Iya.
cara yang Bapak lakukan dulu kurang bagus, sekarang gini. Caranya, jadi anak melalui surat menyurat, komunikasi surat menyurat, kan sangat mudah itu. Betul. 2 lembar, yang satu jawaban, yang satu Bapak memberikan option atau menawarkan kepada murid bawa pulang. Nanti seminggu atau berapa hari bawa lagi, sudah diisi optionnya apa. Misalnya bahasa Inggris, ya. Saya tadi bahasa Inggris, karena di sini strongernya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, strongnya. Kita cetak kelas bahasa Inggris yang baru. Dari sekian ratus murid yang ada, itu nanti dapat berapa yang setuju dan bisa istilahnya infak berapa gitu ya, infak berapa yang setuju. Kita adakan kelas di sini. Modelnya jangan seperti bahasa Inggris tulis menulis itu. No. Yeah. Talk active. Conversation lebih kesana. Conversation talk. Keberanian siswa untuk ngomong, untuk nanya, untuk jawab. Itu saja terus. Misalnya mulai dari lingkungan sekolah. Ya, selamat pagi, selamat sore dan sebagainya ya. 5 word 1 hi gitu ya. 5 how, why, for warm dan sebagainya itu. Kemudian jawabannya apa? Because apa? Itu dari Prof ya, dari tadi form tadi yang dibagikan tadi itu, suruh memilih. Kan tadi kan ada apa? Dibagikan pada orang, essay, kemudian form yang diberikan kepada anak tadi suruh menjawab, ya Prof. Dalam pembelajaran tidak usah pakai tulis menulis, biar anak langsung ngomong. Model jadi gitu ya, tinggal siji ai, yang 2 mai, yang 3 main gitu ya misalnya. Betul. Nggak pakai tenses, pakai grammar dan sebagainya, nggak usah, pokoknya langsung ngomong aja. Langsung ngomong. Semua conversation semuanya talkative. Cerewet ya gitu. Ya. Betul. Misalnya lingkungan sekolah. Ya pakai 5 W dan H tadi ya. Nah, itu lingkungan sekolah. Semua ngerti isi pelajaran, ini apa, di perpustakaan apa, ini meja, kursi, AC dan sebagainya sudah bisa misalnya ya. Anak langsung diberi tugas pada saat istirahat, atau mau sholat, atau istirahat lagi, atau mau pulang dan waktu masuk, harus satu tanya jawab, 2 tanya jawab harus dibiasakan untuk bertanya dan menjawab pakai bahasa Inggris. Betul. Berarti harus ada komitmen dengan orang tua juga. Orang tua dilibatkan juga, Bro. Gimana, Bro? Libatnya tadi hanya persetujuan saja ya, gitu ya. Cara iklannya kan begitu. Kita kan sudah punya anak-anak banyak. Diberi surat, ini surat sampaikan ke orang tuamu. Nanti jawabannya ini tinggal nyentang misalnya tanda tangan itu ya. Ya misalnya ya tentu setengah tahun pertama kita berani iklan dulu ya. Betul. Iklan dan diskon gitu ya. Misalnya satu kelas 14 atau 16 ya. Jadi situ langsung anak ada apa saja. Ini almari, bagaimana cara bertanyanya, bagaimana cara menjawabnya. Itu sudah langsung. Betul. Misalnya yang kedua anggota tubuh, ini tangan, ini kaki, apa gunanya? Untuk apa? Kepala, mata, hidung, mulut, gigi, untuk apa? Itu. Saya kira lingkungan rumah misalnya juga ada dapur, ada alat-alat dapur dan sebagainya. Nah itu setengah tahun saya kira sudah cukup anak bisa hafal itu ya. Nah, ada garansi tapi nanti jangan tulis menulis. Ini jangan pakai tensis-tensisan tadi. Jadi langsung ngomong gitu. Tapi harus ada evaluasi tuh, Bro. Di akhir 6 bulan, akhir semester kan harus bisa apa enggak anak itu. Ya itu kan tiap hari kan bisa evaluasi formatif. Gitu ya, ini kan model kursus, tidak pakai ujian, tidak apa. Model kursus, kelas khusus saya bilang, kelas khusus. Artinya kelas khusus yang betul-betul anak itu dipancing, distimulan agar aktif. Nggak usah banyak tulis-tulisan, pokoknya aktif. Dan yang dikenalkan lingkungan saja ini. Kemudian nanti semester depan ada hewan, kita jalan-jalan ke zoo misalnya, ini hewan apa, gambar juga banyak ya. Betul. Nah, di papan tulis saya tinggal
kera, terus apa bahasa Inggrisnya, monkey, misalnya, ya itu aja. Coba Anda tanya bagaimana, ini buaya misalnya, krokodil, ini singa misalnya, lion, ya. Coba ini bagaimana tentang hewan ini, gitu. Ya, buas berbahaya misalnya, ya, ya, tapi dilindungi, ya misalnya, ya. Itu untuk arah ke satisfaction orang tua, Prof, ya. Oh iya, jadi lah kalau anak pinter, apalagi banyak vocabnya banyak, tapi nek diam aja untuk apa? Iya. Tidak berkarakter itu, hanya diam aja, taunya banyak tulisan pinter tapi diam aja. Ini kan bukan itu yang mau untuk promosi tadi. Kalau misalnya anak yang kursus setiap hari tanya jawab dengan bahasa Inggris misalnya, kan sudah diajari ini kan terus di pelajaran kan by doing by playing tadi ya. Betul. Jadi nggak nulis nggak apa, tapi dihafalkan dan karena apa? Saya kan sudah mempelajari SWOT ya. SWOT itu gimana Pak? jadi strength, weaknesses, opportunity dan treatment. Ya, gitu nah, ya. jadi di sini saya lihat bahasa Inggris. Betul. Apalagi ada yang muda seperti Nanda juga itu diaktifkan. Saya dengar sudah ngajar di sini juga. Iya. Bahkan saya pesan nanti si Topik dikhususkan bahasa Inggris ya, gitu. Si anak ya Pak ya. Si anak itu di bahasa Inggris. Iya, insya Allah nanti kan. Tapi saya ya mau seperti itu. Ya, sebelum berjalan ya saya masukkan ke ide ke sini dulu. Betul. Ya, Prof, itu penting sekali. Ya. Jadi ini kan suatu yang baru. Sekolahan kadang-kadang nggak tahu uniqueness ya. Ini targetnya kemana? Kalau ekstrem sudah tentu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris mana garantinya nggak ada? Lah, itu Bapak nggak punya garansi. Iya, Pak Mati ya. Ya tentu ada Prof. Supaya nanti itu bisa geset di bawah. Ada semacam reward, punishment ketika nanti itu nggak bisa, nanti harus tinggal kelas, kan harus ada juga. Gimana, Prof? Kalau punishmentnya ya suruh bicara berulang-ulang aja, gitu aja 5 kali. Enggak sampai aneh enggak. Gitu ya, karena ya misalnya Pak Mutaro melihat siswa tidak bicara selama istirahat, nanti waktu masuk, dulu saya lihat kamu tidak bicara bahasa Inggris. Coba sekarang tanya jawab dengan ini, diulangi ya, tentang tubuh misalnya, gunanya organ tubuh apa? Diulangi lagi ya, itu aja punishmentnya. Jadi tidak merusak mental tetapi menambah motivasi dan keberanian tadi. Nah, levelingnya kan mesti nggak per kelas, ini nggak apa-apa misalnya kelas 2 dicampur dengan kelas 5 tapi levelnya bahasa Inggris kan nggak apa-apa. Ini kan bahasa Inggris toh, khusus toh, Prof. Iya. Makanya nanti misalnya kelas 2, yang penting anak sudah bisa menulis ya. Betul. Bisa menulis baca, itu persyaratannya. Ya mungkin kelas 2 mulailah. Kelas 2 ke atas. Enggak apa-apa kelas 2 3 anak, kelas 3 4 anak, kelas 4 5 anak misalnya. Betul. Sudah dapat 14 misalnya, langsung satu grup misalnya ya. Nah, kalau mungkin kita promosi dulu 1 bulan 200 misalnya ya. Iya. Kelas khusus tidak mengganggu pembelajaran biasa. Betul. 1 jam, 1,5 jam sudah lama itu. Misalnya ini pulang jam berapa, Pak? Hari Jumat misalnya. Hari Jumat misalnya jam 11. Habis Jumat kembali ke sini. Sabtu. Betul, Sabtu juga sama, Sabtu malah libur itu untuk SD itu. Karena full day Sabtu libur. Oh lah itu, ya, Sabtu bisa kelas. Gitu. Ya, itu nanti bisa kelas. Misalkan kan. Nah, jadi jangan mengganggu kelas-kelas yang rutin. Jangan. Memang mengadakan kelas sendiri, dasarnya tadi masukan dari orang tua tadi yang Bapak surati tadi, yang dibawa anak tadi. Nah, gitu ya. Jelas orang tua itu di daerah Gresik itu kepuasannya dalam agama dan bahasa Inggris. Agama dan bahasa Inggris, Prof, ya, itu. Agama dan bahasa Inggris. Itu apa yang bedakan, Prof? Tentu ada yang bedakan. Dia berani menggaransi kok, ada yang dibeli kok. Cucuku pun juga saya suruh ke sana, maunya dulu lah itu SD negeri yang gratis saja nggak laku, Pak. Di sana itu
Misalnya bulan Juni itu sudah tutup, penuh. Karena berani memberi garansi tadi, Prof ya. Nah, keberanian di situ, ada yang dijual. Lah SD biasa kan nggak berani jual apa-apa. Tentu yang excellent nanti bahasa Inggrisnya yang dijual, Prof. Masa hafalannya kan nggak? Lah, caranya seperti tadi yang saya katakan ini. Orientasi saya ke situ gitu loh, Pak. Ya, Prof ya. Tentu awalnya babat-babat alas dulu kan, betul, ada promosi, ada iklan dan sebagainya, ada pendekatan dengan orang tua tadi melalui surat, melalui kesediaan orang tua. Kira-kira bisa infak berapa misalnya, ya misalnya kalau hanya 200 saja atau 150 ya, selama sudah bisa jalan 2 kali atau 3 kali lah dalam 1 jam atau 1,5 jam misalnya. Ada Jumat, ada Sabtu, itu kan hebat itu. Iya, diisi untuk ke situ. Betul. Tidak ganggu kelas lainnya, kelas-kelas sehari-hari yang konvensional, tetapi ada tambahan yang jelas bermanfaat dan berkualitas. Dan di sini SDM-nya ada gitu loh, Pak. Betul. Iya, Prof, betul. Nah, saya SWOT-nya di situ. Betul. Saya berpikir lama itu, Prof, mungkin saya pernah bercerita dengan bahwa SMP itu nanti saya garansi untuk bisa bahasa Inggris, sehingga sistem yang kita gunakan nanti pakai homestay yang datang bisa dari sekian banyak daerah kan begitu loh, Prof. Nah, untuk kesana ini kan sangat membantu, apa yang sampean katakan juga membantu, Prof, gitu ya. Babat-babat alas dulu. Betul. Nggak mungkin Bapak bisa langsung ke situ kalau tidak ada nyatanya, buktinya. Betul. Satisfaction-nya belum ada, sulit, Pak. Tapi kalau sudah ada bukti, itu kan karena kualitas. Dan beraninya talk active tadi, cerewet tadi. Iya. Dengan bahasa Inggris tadi, itu. Maksud saya seperti itu loh. Kita mulai di sini gimana? Betul, Prof. Ya. Lama sekali saya kepingin ngomong begini, Prof. Jadi itu yang bisa jadi sangat membantu. Ternyata sampean punya kunci-kunci bagaimana mengembangkan sebuah sekolahan kan gitu. Loh, saya kan sudah pernah, tapi Bapak enggak nyangkol. Aku sudah bolak-balik mungkin 3 kali 4 kali cerita. Kenapa anak ibu membayar mahal di sekolah internasional TK lagi? Betul. Tuh, dijak ngomong bahasa Inggris di bis bisa, di pesawat gelem, jalan tuh. TK tuh. Apa orang lain geleng-geleng kepala itu coba? Iya. Iya, bercerita begitu tapi nggak nyantol, Pak Tarom nggak nyantol. Nggak nyangkol masalahnya itu. Kalau nyangkol, nah anak yang penting bangga dulu. PD-nya yang nomor 1. PD. Kalau sudah anak PD mulai TK tadi sudah bisa bahasa Inggris, kesananya itu tinggal mencari juara gampang. Betul. Tapi kalau anak minder, gurunya galak, nunjuk-nunjuk, ngancam-ngancam, bisa apa anak? Iya, Prof itu. Iya, anak PD dulu nomor 1 tingkat SD, bahkan TK. Iya. Nah, itu kan nanti masuk dalam planning, kemudian doing, lakukan, setelah itu baru nanti kita checking. Jalannya gimana? 1 semester anak harus bisa langsung berbicara dengan alat-alat atau materi-materi atau media yang ada di sekitarnya, di sekolah dulu misalnya. Ini kursi apa gunanya? Di sini meja untuk apa? Itu ya. Selamat pagi, selamat siang, ini tanggal berapa misalnya. Alfabet A B C D itu fasih misalnya. Ya itu untuk modal itu. Iya. 1 semester atau setengah tahun anak lancar. Tubuh hafal. Gunanya untuk apa? Bisa. Dipakai untuk modal percakapan, oke gitu. Nah, have you done? I have done misalnya. Betul. Not yet misalnya. Itu kan sudah merupakan komunikasi yang besar. Komunikasi hari-hari kan disampaikan ya. Hanya 1 kata itu aja orang lain teman-temannya hebat gitu. Betul. Hebat. Padahal hanya have you done dan I have done itu aja, orang lain sudah. Iya. Nah, tapi anak diberi tugas setiap istirahat pasti harus ngomong bahasa Inggris. Meskipun hanya have you done aja ya. I have done ya. Iya. Not yet misalnya. Betul. Secara umum, Prof. Ya.
untuk total quality control tadi itu ada berapa 5 poin yang mungkin 5 poin tadi. Apa itu aja, Prof? Yang pertama yang saya katakan tadi satisfaction customer oriented ya. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Improvement continuous improvement. Continuous improvement yang kedua, Prof ya. Perbaikan terus menerus ya. Itu yang kemudian semua dilibatkan. Semua dilibatkan ya, tuh semua guru di sini itu kalau namanya excellent ya mesti bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Oh gitu, Prof ya. Iya. Jadi kalau ini bahasa Inggris semua dilibatkan artinya harus komunikasi bahasa Inggris mendukung. Ya karena di sini harus mendukung dan yang dijual itu. Betul. Iya. Kalau nggak mendukung, katakanlah gurunya nggak berbicara bahasa Inggris kan nggak mendukung. Bagaimana bisa, Prof ya? Ya ada waktu misalnya hari Sabtu atau Jumat habis mengajar itu pulang jam 2. Betul. Kemudian gurunya rapat dulu, Pak Muhtarom menyampaikan. Itu yang supervisi kan begitu. Betul, gitu ya. Pak Muhtarom misalnya Mbok nanti habis Jumatan 1,5 jam atau 2 jam di sini, jam 3 pulanglah gitu misalnya. Nah, Pak Muhtarom ajari conversation untuk menunjang tadi. Semua dilibatkan. Semua dilibatkan tadi. Semua harus menunjang, bangga memiliki excellent gitu loh. Iya, excellent. Ya. Kemudian diadakan penilaian tadi Pak Muhtarom. Jadi di depan. Yang keempat ini kan Ya, penilaian berkelanjutan. Ada evaluasi. Terus menerus. Kalau anak namanya apa ya? Nilai hasil nilai anak namanya apa itu ya? Formatif report. Ya, rata-rata kelas itu. Passing grade di sini misalnya, passing grade, right. Ya, targetnya di sini misalnya dari 65. Ya, kemudian tahun depan ditingkatkan menjadi 70. Gitu ya. Jadi semua anak itu wajib memiliki nilai terendah 70. Itu nanti evaluasi berganti. Guru juga begitu. Iya. Guru harus menjadi guru yang up to date. Iya. Jangan jadi guru yang bad teacher. Bad teacher itu ya tokatu cerewet, ngancam-ngancam, nunjuk-nunjuk. Harus tahu didaktik dia banyak punishment-nya. Ya pasti itu. Pasti harus diajari didaktif, metode didaktik metodik ya itu. Iya. Itu kan yang namanya keterampilan pedagogik itu ya. Betul. Pedagogik harus begitu, harus ya tentu sedikit-sedikit atau melalui musyawarah atau melalui wawancara seperti dialog begini ya. Ya diberi didaktik. Anak SD, SMP itu yang nomor 1 diberi percaya diri dulu. Percaya diri, Bro ya. Percaya diri itu penting. Gitu. Kalau sudah percaya diri, prestasi akan mengikuti terus. Artinya percaya diri itu, saya bisa bahasa Inggris. Dengan nilai ini bisa. Iya, itu aja dulu, Bro ya. Iya. Kalau melihat temannya nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris tadi. Walaupun hanya I have done misalnya ya. Betul. Have you done? I have done atau not yet. Itu aja sudah. Betul. Excellent memang betul hebat ini. Nah, kembali ke dilibatkan semuanya, Prof. Jadi selain guru-gurunya juga mungkin ada beberapa tulisan-tulisan yang mendukung bahwa bahasa Inggris itu penting, ya motivasi, Prof. Semua terlibat, Prof. Ya, iya, betul. Itu yang keempat. Iya. Ada lagi yang kelima, Prof? Yang kelima adalah yang pertama satisfaction oriented, kemudian perbaikan yang berkelanjutan tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah pelibatan semuanya tadi. Kemudian evaluasi yang meningkat. Yang kelima adalah komitmen pimpinan. Ini penting sekali, Prof. Itu. Komitmen pimpinan itu apa maksudnya, Prof? Kalau pimpinan tidak ingin maju ya mandek ae. Betul. Satu kata, satu langkah pimpinan yang visioner itu melebihi 1000 langkah bawahan yang ikut visioner juga. Filosofi yang luar biasa. Jadi satu langkah pimpinan 1000. Tadi kalau tadi seperti saya ini nanti 5 tahun lagi lab sudah bagus.
Ada lab bahasa, ada lab ini. Kampus juga sudah ini. Sudah tingkat semua. Sudah tidak lagi gantian misalnya ya. Sudah cukup. Kemudian kualitas pendidikannya tadi. Nah. Iya. Siswaku itu ikut kursus 2 tahun wis ricis ngomongnya, sudah fluently katanya ya. Sudah smooth fluently misalnya. Nah, itu kan orang lain geleng-geleng, sekolah sana geleng-geleng. Iya. Ya ampun, Masya Allah, pasti gitu. Betul. Itu otak siapa kan gitu ya. Siapa di belakang ini kalau itu? Di belakangnya ada wali murid itu profesor nih. Profesor Murtado ini. Wah, ini luar biasa ya kan itu namanya Bapak ada yang dijual, Pak. Betul. Mengambil SP mahal ada yang dijual. Gitu ya, Bro. Nanti kan seperti saya cerita. Tapi loh, Prof. Mungkin ini untuk menyiasati pandemi, Prof ya. Pandemi. Nah, ini ya kendala kan kendalanya di situ. Ya, ini pandemi. Apa bisa melalui pakai ini, Prof? Mungkin daring atau sementara daring Zoom, kan syaratnya anak tadi sudah ini. Tapi sebentar lagi misalnya sudah apa itu? Sudah masuk. Ya oke ya Prof ya nanti itu orang tuanya diajak ikut terlibat. Semakin parent involvement tadi involvementnya bagus, ya parent involvementnya bagus, komunikasi orang tua bagus, ya yang penting kan memang tidak ada apa-apa. Betul. Kalau memang ada ya segera tutup, pakai daring, dan yang penting anak gembira dalam pendidikan itu, anak gembira terus, diajak reading by playing misalnya, learning by doing. Lebih banyak gembira. Game, Prof ya. Game itu permainan bermain dan belajar. Begitu datang aja langsung anak-anak ke depan, nggak seperti konvensional. Betul. Seperti itu loh. Iya. Kalau ada bangku yang kecil-kecil itu bagus untuk dihadapkan. Nah, itu. Jadi apa yang ada di sini, potensi di sini tadi analisis SWOT tadi ya kita jual gitu loh. Betul. Misalnya di sini ada yang hafal di Gresik dan sekitarnya itu ya seperti di Surabaya dan sekitarnya, masih mending nyantri di Gresik dan sekitarnya, termasuk di Sidoarjo dan sekitarnya. Iya. Jadi sangat mungkin misalkan nanti itu ke depan di sini kota Inggris, sehingga yang ada adalah homestay tinggal di sekitar, betul. Tapi quality control tetap harus ada. Iya, quality terus menerus nggak ada henti-hentinya tadi, evaluasi tadi. Tapi nomor 1 ya tadi, pimpinan punya komitmen dulu, visionary leadership. Betul. Misalnya Pak Untarum punya mimpi kampung bahasa Inggris di sini. Homestay saya kiri kanan bisa dipakai untuk ini. Kemudian karena Gresik itu kampung santri, ya daerah terkenal santri, ya bisa merekrut yang orang-orang yang bisa 5 juz hafal misalnya. Iya. SD sampai SMP itu dijual laku sekali. Betul. Caranya gimana? Ngapalkan sendiri di rumah. Hanya setor saja misalnya. Saya setor Iqra, surat Al-Alaq. Saya setor surat Atin misalnya. Iya. Wes ditulis, ada yang hafal itu, ya sekarang diucapkan, iya tulis. Safa sampai Atin. Iya. Oke, Prof, yang terakhir, Prof. Sekarang harapan atau mungkin pesan atau mungkin yang lain untuk orang-orang tua, Prof, atau untuk sekolahan mana yang kira-kira yang bisa penting. Bapak kurang agresif dan diharapkan bisa agresif sedikit. Ada sesuatu yang dijanjikan dan realistis, nyata. Iya. Gitu ya, Prof ya. Sekarang, Pak, kalau Bapak nanti sampai SMA yang bisa bahasa Inggris ricis, bahasa Arab juga tahu, punya hafal-hafalan Al-Quran, Bapak minta berapa saja dibayar. Gitu ya, Bro ya. Mahal tidak jadi urusan, karena memang ada yang dijual sesuai dengan barang yang dijual tadi. Betul. Ya. Kalau satu juz ngama hafal SD misalnya, kan jelas, Pak mari salat, saya yang imami. Baru sebulan di Excellent sudah
berani minta mamanya, bapaknya, ayo ini maghrib, waktunya sedikit, saya yang imami. Dia sudah juz amma hafal, berani, pede kan? Iya, pede dulu. Nah, pede. Orang tuanya kaget, dulu dicambuk suruh sholat aja, tidak mau kok, setelah sebulan di excellent, wong tuanya malah ditegur. Ayo maghrib, waktunya pendek, ayo tak imami. Ora heran orang tuanya itu. Betul. Itu bisa dijual itu. Bisa dijual, Prof ya. Pernah di pejabat Jakarta sampai nanti anaknya inden, kakaknya inden lagi, disewakan rumah di depan karena untuk jaga anak-anaknya tadi. Wah. Karena tadi baru setengah bulan sudah bapaknya ditegur, mamanya ditegur, maghrib itu waktunya pendek, saya yang imami. Iya. Itu luar biasa, Prof, kalau punya anak begitu ya. Coba anak bapak begitu. Padahal dulu dicambuk aja suruh sholat, sulit. Namanya anak-anak kan wajar aja. Iya. Setelah SMP di situ atau SMA di situ, nah langsung bapaknya ditegur, suruh sholat bareng-bareng, ayo aku sing imami. Ya coba imam mau. Bacaannya bagus misalnya. Wah, iya. Mantap, Prof. Itu yang dijual ada. Tidak hanya ngoyo worot tok. Oke, audiens, jadi ada sesuatu yang sangat penting apa yang dikatakan oleh Profesor Murtado tadi itu, bahwa quality control itu menjadi hal yang sangat-sangat dan harus itu pada sekolahan itu. Nah, quality control nanti itu bisa ke arah yang pertama tadi itu memang ada planning itu perlu gitu. Setelah planning jangan sekedar planning tapi harus doing. Doing dilakukan, setelah dilakukan apa yang terjadi adalah ada checking. Checking nanti ada evaluasi, maka setelah itu ada cek mana yang lemah, mana yang kurang, mana yang belum jalan. Betul. Baru acting ya. Oke, Prof. Jadi itu luar biasa yang saya sampaikan. Saya sedikit aja. Dan terima kasih banyak ya. Ilmu saya, ya sesuai manajemen pendidikan saya. Tentu, Prof. Memang sekarang, posisi sudah semakin sehat, Prof ya. Nggak ada, Fisik iya, Pak. Fisik sehat. Fisik mungkin sehat. Tinggal apa itu? Bahkan tambah gemuk, Pak. Iya betul, enak, bagus. Terus penglihatannya ada perkembangan apa nggak, Prof? Kalau penglihatannya dokter kelihatannya wis angkat tangan. Iya, tapi kan mencari terus jalan, Prof. Iya, tapi terus jalan terus, berubah terus. Jenengan nggak pernah putus asa menurut saya loh. Iya, tetapi ya di sisi lainnya lillahi ta'ala. Ini semua sudah dikendali oleh Allah. Kita lillahi ta'ala saja. Itu yang nggak bisa ditiru oleh orang lain, Pak. Kesabaran jenengan itu. Jadi, saya lihat begitu itu. Ya, Prof, kan itu. Kesabaran, sabar ya kan gitu itu. Yang saya hari-hari di Bandung Jepang itu jadi lurukan. Gila. Gitu ya, Prof. Nggak ada yang nemeni, nggak ada yang. Iya. Hanya tongkat aja yang nemeni. Iya, Bro. Betul. Setengah tahun ke Jepang terus. Gila. Iya. Saya pernah di Australia itu, Canberra, Prof. Kerja juga itu dengan orang-orang yang disability ya. Itu juga banyak orang yang pakai itu, Prof. Dia membawa anjing itu menunjukkan jalannya. Itu juga banyak sekali caranya ya. Doket namanya. Doket ya. Sehingga yang mungkin harapan Pak Darom nanti itu, saya salut dengan kesabaran jenengan, dan itu saya pikir merupakan ibadah-ibadah yang memang sangat mulia, Prof ya. Ya gitu. Jadi ya barangkali ada blessing disguise. Dan hal-hal yang tidak baik dikurangi karena matanya begini. Ya. Sakit atau kemana? So that's all. Itulah pertemuan kita dengan Profesor. Thank you very much. Thank you for watching. Thank you. Goodbye then. Bye-bye.